Jam 8:55 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 masih terus bersama Dika yang menemani teman Pro 2 semuanya di spesial hari ini ya. Jadi seperti aku bilang tadi, teman Pro 2, hari ini kita juga sudah bergabung ya dan juga tersambung dengan narasumber kita di pagi hari ini di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dengan topik di pagi hari ini ya, temanya di mana berani nolak narkoba itu luar biasa ya, alias keren gitu. Kali ini kita sudah bersama dengan narsum kita teman Pro 2, yaitu Hanifah Syahira Okta ya, yang dia ini juga merupakan duta anti narkoba Madya Aceh. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Hanifah. Waalaikumsalam Kak, halo. Halo, kamu bisa juga join teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini Hanifah, sehat? Alhamdulillah Hanifah sehat hari ini. Jadi semoga kamu juga semangat ya untuk hari ini. Dan kita juga nih teman Pro 2 untuk kamu yang lagi dengerin. Oke, Hanifah ini dia merupakan duta anti narkoba ya di Aceh gitu teman Pro 2. Jadi yang membedakannya apa nih Hanifah? Apakah ini kan duta, jabatan kamu apa, duta anti Anti narkoba. anti narkoba Madya gitu ya? Itu gimana tuh? Mungkin teman Pro 2 pengen tahu gitu. Apa sih Madya itu, Madya Duta Anti Narkoba Madya Aceh? Nah, jadi kalau misalnya Duta Anti Narkoba Madya itu Kak, kayak kita tuh menjadi wakil keduanya gitu. Jadi Mm-mm. kalau misalnya nih kita tuh ada juara satu, juara dua, juara tiga. Nah, Hanifah itu juara dua Kak. Nama lain dari lembaga kami itu Madya gitu. Jadi ada Duta Anti Narkoba Utama, Duta Anti Narkoba Madya, dan Duta Anti Narkoba Purwa gitu. Oke, jadi punya tahap-tahapannya gitu ya? Iya, iya. Oke. Nah, kali ini teman Pro 2 obrolannya bakal santai gitu ya. Tapi di antara semuanya, walaupun kita pembahasannya santai, tapi nanti pasti akan ada pesan-pesan yang sangat luar biasa dari Hanifah juga gitu. Nah, tema kita hari ini ya, seperti yang aku bilang tadi, berani nolak narkoba itu keren ya, karena memang narkoba itu adalah sesuatu yang bisa merusak diri kamu di saat kamu baru saja memulai teman Pro 2 sampai nanti kamu mengakhirinya, itu tidak akan pernah ada sesuatu yang indah di situ ya. Karir akan hancur. Bukan itu aja yang paling mengerikannya ya kan Hanifah, tapi mungkin Iya, orang terdekat betul. kita, orang tersayang kita Iya. gitu. Nah, kita mulai dulu nih dari Hanifah. Menurut kamu Hanifah gitu ya, narkoba itu sampai saat ini pastinya masih menjadi ancaman ya, buat anak-anak muda terutama di Aceh sekarang. Kalau misalkan dilihat dari lingkungan sekitar kamu ya, narkoba ini biasanya bisa mulai candu mungkin, ataupun untuk kita yang baru mulai tahu ya apa itu narkoba, biasanya itu lewat jalur mana nih? Apakah pergaulan dulu, ataupun waktu mungkin karena memang dasarnya sudah berada di fase lingkungan yang memang banyak orang transaksi narkoba, atau gimana nih Hanifah? Nah, kalau menurut Hanifah sih Kak, sejauh ini pengamatan Hanifah lihatnya itu yang pertama itu dari orang tua dulu Kak, gitu. Oke. Gimana saat mereka di rumah gitu, apakah mereka mendapatkan kasih sayang yang cukup ataupun mereka malah merasa tidak dipedulikan, acuh Mhm. tak acuh gitu. Malah orang tuanya itu mementingkan hal yang lain dibandingkan anaknya. Nah, setelah itu baru Kak masuk ke dunia pendidikan gitu. Mhm. Apakah mereka di sekolah itu suka cabut ataupun tidak masuk sekolah gitu. Terus baru ke lingkungan Kak, di mana teman-teman mereka bergaul gitu, bagaimana mereka bersosialisasi gitu. Nah, jadi menurut Hanifah, terkadang mereka terjerumus itu dari 3 poin tadi gitu Kak. Oke, dari keluarga mungkin yang
Iya. ayah sibuk, ibu sibuk gitu ya, dengan Mm-mm. dia cuma Iya, datang untuk ini kapan nih, ini kamu udah makan nggak? Mungkin orang-orang iya, tua yang memang mereka cuma hanya ya tidak memantau lah perkembangan anak iya, gitu betul. ya. Jadi kalau misalkan dari lingkungan gitu, bisa dari keluarga, dari lingkungan, ataupun dari yuk kita coba sekali-sekali. Itu ada nggak sih Hanifah yang mereka begitu mencoba itu memang mungkin ada satu orang ataupun lebih gitu yang sesama gengnya untuk mengajak narkoba. Kamu pernah berhadapan dengan orang-orang seperti itu nggak, Hanifah? Sejauh ini Hanifah belum sih Kak, soalnya apalagi kan Hanifah baru-baru nih, baru-baru dapat gelar duta siswa anti narkoba. Mhm. Jadi sejauh ini Hanifah masih sosialisasi gitu, tapi sosialisasinya itu Hanifah buat semenarik mungkin. Jadi para siswa-siswa ataupun pelajar-pelajar itu uh, bisa tidak terjerumus ke narkoba. Oke, sosialisasi yang bagaimana tuh kalau misalkan Kak Dika dan teman Pro 2 boleh tahu Hanifah? Biasanya kalian ke sekolah-sekolah kah atau di forum atau gimana? Kebetulan Hanifah udah pergi ke dua sekolah Kak. Yang pertama Mm-mm. itu ada MCN Kota Lexmawe, yang Oke, kedua tuh ada SMP 13 Kota oke. Lexmawe gitu. Jadi Hanifah waktu itu ke sana bareng-bareng temen juga gitu kan, buat ngejalanin program kerja kami gitu. Hanifah sosialisasi gitu tentang bahayanya narkoba gitu, ke dampak waktu panjang gitu. Terus kayak eh, apa dampak negatifnya bagi diri kita sendiri, apalagi sama lingkungan gitu. Terus gimana cara mencegahnya gitu. Jadi Hanifah sosialisasi dari hal-hal yang kecil dulu. Oke, kalau misalkan tadi kita sempat bahas ya, Hanifah, itu semua berawal dari orang tua, dari lingkungan, termasuk juga mungkin faktor ekonomi gitu ya. Iya, betul. Ada nggak sih mungkin dari mereka-mereka mungkin ada di saat kamu memegang gelar duta anti narkoba itu ada nggak sih teman-teman kamu mungkin yang ada di fase yang kayak oh ini keluarga aku nih memang keluarga yang ya udahlah yang penting ada uang jajan gitu ya selebih dari itu nggak ada uang jajan. Yang penting ada uang jajan mau segimanapun ya mana peduli gitu itu yang mungkin membuat mereka itu berada di fase-fase yang eh, kondisi yang down terus juga Iya. mereka ada di situasi yang sulit. Tanggapan dari Hanifah itu gimana, Dek? Eh, Biasanya Kak, kalau misalnya ada teman-teman yang lagi down ataupun yang lagi butuh rangkulan gitu, nah Mhm. biasanya mereka tuh uh, kan udah nampak nih Kak kan mukanya kayak udah bad mood gitu. Nah Iya, Hanifah biasanya nanya, kenapa nih hari ini kayak gitu, kenapa cemberut kayak iya, gitu. Terus kadang Hanifah ajak jajan kayak gitu, ayo kita jajan ke kantin gitu. Nah nanti kalau misal udah beli jajan, Hanifah tuh duduk cerita-cerita sama mereka kenapa kayak gitu. Misal dia cerita nih orang tua aku lagi berantem, orang tua ini lagi cekcok ini itu. Nah biasanya Hanifah support dia gitu, misal kayak oh mungkin lagi ada masalah kayak gitu, kita harus tetap semangat, harus fokus belajar kayak gitu, gapai mimpi, gapai cita-cita gitu. Jadi Hanifah coba merangkul mereka, jadi mereka nggak selalu sedih terus gitu, nggak selalu bad mood gitu, tapi happy walaupun ada masalah gitu. Karena kita kan nggak boleh juga kan Kak iya. berlarut-larut dalam kesedihan gitu, jadi harus happy selalu gitu. Hmm. Jadi selain Hanifah juga menjadi duta anti narkoba, Hanifah juga pastinya menjadi pendengar yang luar biasa ya. Karena kita tahu Iya. ya di saat orang udah mungkin dia itu udah bercerita gitu ya, dia itu udah meluapkan semua isi hati dia gitu ya, itu pasti akan mendapatkan kayak apa ya yang dibutuhkan sama orang itu teman-teman terdekat kita itu adalah orang-orang yang bisa mendengar kita tentunya. Tapi kalau misalkan dari segi mental gitu ya, kalau kan ada juga orang tua yang kayak saking dia sibuknya dia juga nggak sempat hari ini kenapa nih kamu sedih gitu, kenapa nih kamu eh, murung gitu ya, itu bisa menjerumuskan mereka nggak sih ke lembah yang berbahaya itu menurut dari Hanifah? Kalau menurut Hanifah bisa-bisa aja sih Kak. Nah itu Mhm. tergantung diri kita sendiri juga kayak gitu. Gimana cara kita buat menguapkan ataupun cara kita untuk bisa menyelesaikan suatu masalah gitu. Apakah
kita beribadah Iya. ataupun kita melakukan kegiatan yang positif ataupun malah kita mengambil jalan yang tidak baik gitu. Jadi itu menurut Hanifah ya tergantung sama diri kita juga kayak gitu. Oke. Jadi kita juga harus apa ya? Kita juga harus mengingat gitu ya. Sejauh Iya, ini berat untuk kita bisa menjadi anak-anak yang sekolahnya rajin gitu ya, sekolahnya iya, juga semangat gitu. Tapi iya. ujung-ujungnya mungkin akan ada banyak yang membuat kita itu berada di fase yang lengah gitu. Oke. Jadi Kak Dika penasaran juga nih, di antara semua banyak duta gitu ya, duta pariwisata mungkin, duta baca, duta-duta lainnya. Kenapa sih Hanifah memilih mengambil ataupun masuk di bagian forum duta anti narkoba? Karena Kak Hanifah tuh dulu punya mimpi buat bisa Hmm. terus berprestasi gitu. Nah, tapi dulu tuh Hanifah nggak tahu bakat Hanifah di mana gitu. Jadi Oke. gagal terus. Jadi Hanifah kayak, ya Allah kok gagal terus ya gitu. Nah, tapi Hanifah Ya, nggak patah semangat gitu. Hanifah terus coba dan akhirnya Hanifah alhamdulillah bisa dapet prestasi-prestasi yang alhamdulillah gitu, maksudnya ya lumayan lah gitu. Nah jadi Hanifah tuh pengen kayak anak-anak pelajar-pelajar, siswa-siswa itu juga termotivasi dan jangan sampai terjerumus ke narkoba gitu. Karena Hanifah melihat Kak, kalau ya, misalnya Indonesia ini termasuk ke salah satu jaringan internasional pengedaran narkoba gitu. Dan narkoba itu salah satu hal yang dapat merusak masa depan para pelajar-pelajar ini Kak. Makanya Hanifah kayak tertarik banget nih mau masuk ke duta anti narkoba gitu. oke. Sangat luar biasa ya. Jadi kamu lebih walaupun kemarin-kemarin sempat gagal di bagian Iya, yang mana saja gitu ya, kamu tetap akhirnya memilih untuk ya udah kita kayaknya nih cocok sama fashion aku di duta iya. anti narkoba gitu ya. Jadi kalau misalkan menurut Hanifah sendiri ya, seberapa besar di Aceh aja nih sekeliling teman-teman kamu gitu ya, dampak dari sebuah narkoba ataupun ada nggak sih teman-teman kamu yang udah mulai menjerumus sedikit demi sedikit ke situ gitu Hanifah? Di lingkungan sekitar, boleh dari sekolah mungkin, boleh dari apa ya, dari lingkungan-lingkungan sekitar. Menurut Hanifah sendiri gimana? Anak-anak muda terutama ya? Kebetulan kemarin nggak kemarin sih beberapa tahun yang lalu itu kan Oke. lagi marak-maraknya eh, geng-geng yang tawuran, yang sering tawuran di Iya, Loks Mawe. Nah, iya. Hanifah tuh sering dengar gitu kalau misalnya mereka tuh ada yang menggunakan sabu-sabu gitu dan Wow. mereka mendapatkannya itu, membelinya itu secara diam-diam dan mereka itu masih sekolah gitu dan sekarang pun masih aktif sekolah kayak gitu. Jadi eh, dan Hanifah maksudnya Hanifah kenal juga gitu dan Hanifah lihat juga gimana uh, orang yang udah terkena sabu-sabu gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya Hanifah lihat dia udah kayak gimana ya bilangnya kayak udah linglung gitu terus kayak Hmm. mungkin pemikirannya juga udah agak lambat gitu terus badannya juga udah mulai nggak keurus kayak gitu jadi ketika Hanifah lihat itu secara langsung apalagi itu teman sebaya ya jadi kayak ya Iya. Allah ternyata seburuk itu narkoba buat masa depan para remaja gitu apalagi siswa-siswa yang berprestasi yang mau tumbuh yang mau Mhm. menggapai cita-cita mereka gitu tapi harus rusak karena narkoba gitu Kak. Oke, memang berarti Hanifah sudah berhadapan lah dengan si Iya. narkoba itu gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau misalkan di forum kalian sendiri kan kalian bergabung mungkin di salah satu forum ya, forum duta anti narkoba. Untuk sekarang tujuan kalian, bukan tujuan sih bilangnya, kayak langkah selanjutnya yang akan kalian ambil selain dari sosialisasi apa nih Hanifah, kalau Kak Dika boleh tahu? Selain sosialisasi, soalnya kan Hanifah belum pernah nih Kak jumpa sama orang yang memang udah kecanduan Ya, berat banget ya, kayak iya, gitu, yang ngerti-ngerti. memang udah Pecandu nggak memang bisa gitu lagi ya. ditolong Mhm, mungkin, mhm, iya. mhm. Jadi cuman kayak yang sekedar aja gitu. Jadi Iya,
Kalau misalnya dari Hanifah Kak pengen kayak bikin satu sosial media gitu di mana Hanifah tuh nggak hanya sosialisasi di daerah Loksmawe aja gitu Iya. ataupun daerah sekitar Hanifah aja, tapi Mhm. Hanifah bisa memotivasi, sosialisasi, memberitahukan seberapa bahaya narkoba itu buat para pelajar. Jadi Hanifah pengen buat kayak media sosial entah itu Instagram ataupun TikTok, kayak bikin konten-konten yang menarik gitu tentang Oke. bahaya narkoba. Terus Hanifah pengen buat kayak sains kecil gitu Kak, kayak praktikum yang dapat melihat bahwa segitu bahayanya Oh, narkoba iya itu iya iya bagi iya, masa ngerti ngerti. depan gitu Kak. Oke, tapi untuk saat ini juga kalian juga di bagian duta masing-masing juga duta anti narkoba juga sedang mengupayakan gitu ya. Iya betul. Kalau misalkan menurut Hanifah juga yang langkah pertama nih, misalnya dia udah kecanduan kecanduan lah kita bilang ataupun dia sudah mulai Mm. mendekat ke fase yang seperti itu. Langkah awal yang bisa kita ambil untuk kita anak muda boleh bagaimana Hanifah boleh juga misalnya cara Hanifah untuk mengendalikan mereka selain mendengar mungkin gitu ya apa apa secara tegas dan juga kita bilangnya itu dengan cara yang elegan gitu ya dengan cara yang tegas untuk mereka berhenti itu gimana nih Hanifah? Nah, kalau misalnya menurut Hanifah ya Kak, kalau misalnya kita udah bilang nih kayak yakin nih mau ke sana, itu Mm-mm. buruk banget loh untuk buat masa Iya depan iya gitu. Nah, tapi terkadang kan remaja ini masih labil ya Kak, misalnya masih kayak, ah gue pengen coba iya iya gitu, ngerti aku pengen ngerti. coba gitu. Nah, tapi mungkin kita harus berbicara dengan orang tuanya dulu gitu. Oke. Kan kayak yang Hanifah bilang tadi Kak, mungkin faktornya dari orang tua gitu, faktor Mhm. dari rumah gitu. Jadi kita bisa berbicara nih dengan orang tuanya gitu. Gimana nih solusi buat anaknya biar anaknya ini nggak terjerumus ke narkoba. Tapi kalau misalnya orang tuanya masih acuh, nah itu kita bisa langsung konsultasi ke pihak yang berwajib kayak gitu. Soalnya kan mereka mendapatkannya itu kan dari pengedar. Nah, bisa Iya. aja nih kita tindak lanjuti si pengedarnya ini, Mhm. jadi si mereka ini tidak bisa mendapatkan narkoba itu lagi. Gitu sih Kak Oke. kalau menurut Hanifah. Itu yang harus dilakukan ya. Mungkin melakukan pendekatan dengan orang tua gitu ya. Pendekatan Mm-mm. dengan orang tua yang ada di rumah juga. Jadi kalau misalkan kamu ya selain bilang tidak nih Hanifah, aksi nyata yang bisa kita lakukan anak muda terutama di Aceh untuk menjauhi narkoba. Versi Hanifah itu gimana? Kalau versi Hanifah sih Kak, kayak melakukan kegiatan yang positif, kayak kita Hmm, gabung ke forum-forum ataupun ikut lomba-lomba yang mungkin itu di bidang kita, misal nulis puisi ataupun lomba video kreator atau apapun itu yang sesuai dengan bakat kita. Terus kayak menjaga lingkungan juga, ya. berteman dengan yang baik, yang support sama kita, yang sayang sama kita. Terus yang ketiga kalau menurut Hanifah itu menjaga pola makan gitu biar semakin sehat jadi imun tubuh juga kuat gitu sih Kak kalau menurut Hanifah. Oke, kalau misalkan sebuah komunitas ya, komunitas yang positif, organisasi pemuda lah dibilang ya, apakah itu akan jadi benteng kita, Hanifah, untuk tidak terjerumus ke narkoba itu? Nah, itu bisa jadi Kak, karena Ya, kembali lagi ya ke diri kita sendiri gitu. mhm. Soalnya kalau misalnya orang tua kita support, lingkungan kita bagus, pendidikan kita baik, Ya, tapi kalau kita mau untuk menjerumus ya kita pasti akan terjerumus gitu. Jadi ya, mungkin kalau misalnya kita gabung kegiatan-kegiatan positif, kita jadi teralihkan gitu. Kita jadi sibuk gitu. Oh, aku ada rapat, aku ada program kerja ini, harus ada yang aku buat. Jadi kita sibuk dengan kegiatan yang positif gitu. Jadi kita tidak memikirkan hal-hal yang bisa menjerumus ke hal yang tidak baik. Tuh. oke, ngerti ngerti. Jadi mungkin dari kitanya juga harus Iya, luar biasa kita meyakinkan diri kita dan kita sangat-sangat berusaha juga untuk jangan jangan di tahap seperti itu gitu ya. iya. Benar kayak kata Hanifah tadi, anak
muda sekarang itu masih sangat labil. Mereka itu masih di Mm-mm. fase-fase, "Udahlah, ya udah kenapa memangnya?" gitu ya. Kalau misalkan udahlah tobat-tobat Mm-mm. tuh bisa nanti aja gitu ya, selagi kita, teman-teman kita tuh kayak, "Ya udah, yuk Bro, kita gini aja," gitu ya. Tapi di balik itu semua pastinya akan ada ancaman di kemudian hari. Jadi aku setuju dengan kalimat Hanifah, kalau misalkan diri kita sendiri juga tidak, apa ya, tidak mau meninggalkan itu, mau sebanyak apapun teman-teman, mau sebanyak apapun komunitas yang kita barengi gitu ya, itu tidak akan pernah bisa membantu gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan sekarang yang paling kamu, apa ya, yang paling kamu idam-idamkan nih Hanifa, mungkin di luar sana banyak juga duta-duta ataupun influencer yang apa ya, mereka juga sangat berkoar-koar ya, berharap narkoba itu bisa pelan-pelan, kita nggak bisa bilang hilang mungkin ya, tapi Iya. minimal mereka dari tahun, apa ya, dari rancangan tahun lalu dengan tahun ini semoga semakin berkurang gitu. Kalau misalkan sosok yang paling kamu suka ataupun kamu idam-idamkan di bagian anti narkoba sendiri siapa, Hanifah? Kalau misalnya bagian dari narkoba itu Hanifah suka sama satu bapak polisi itu namanya MP Ambarita. Jadi Hanifah dulu waktu kecil Ya, suka banget nonton yang kayak penggerebekan iya, gitu. siap Nah 86 Hanifah ya. juga kena marah nih sama orang tua gitu karena ngapain nonton itu masih kecil gitu, itu nggak bisa dinonton sama anak Oke. kecil kayak gitu. Nah jadi waktu besar Hanifah udah umurnya udah cukup gitu ya, Iya, udah 18 tahun, jadi Hanifah nonton gitu. Nah Hanifah lihat kayak oh ternyata pihak berwajib juga sangat berjuang untuk bisa jangan memberantas sampai ini. remaja ini terjerumus Iya, gitu. iya, Jadi Hanifah benar-benar. kayak wah keren nih Pak Ambarita gitu, sangat berani sosoknya gitu, tangguh juga gitu buat kayak pokoknya jangan sampai remaja-remaja ini masa depannya rusak karena narkoba gitu. Oke, kalau dulu programnya pengerebekan itu apa ya? Pengerebekan itu namanya Siap 86 ya enggak sih? Iya, 86. Oke, Siap 86. Itu juga kamu Ambarita itu menjadi sosok yang kayak wow, dia emang luar biasa sih gitu ya. Iya. Oke. Mm-mm. Aduh, kalau misalkan kita mikir sejauh ini ya Hanifah, anak-anak muda yang mereka ini mulai tertekan dengan masa depan Mm-mm. gitu ya. Tapi aku salut banget sama Gen Z yang seumuran kalian, yang mereka itu Iya. juga sudah sangat luar biasa, terutama Hanifah ya, yang memang sudah sangat luar biasa mempunyai, apa ya, mempunyai tekad yang kuat dan juga semangat untuk oke, kita nggak usah jadi perempuan yang, apa ya, kita sibuk sama duniawi ya, duniawi yang kayak ya udah nongki-nongki, kita mungkin masih nongki-nongki ya Hanifah, masih nongki-nongki Iya. bareng teman, tapi Iya. kita juga tetap fokus untuk karir kita di masa depan gitu. Kalau misalkan sekarang Hanifah udah kelas berapa Hanifah? Hanifah sekarang kelas 11. Nggak lama lagi nih ya, hanya Iya. menghitung udah ini. Terus kelanjutan ke depannya kamu pengen kuliah di mana nih Hanifah? Hanifah pengen kuliahnya di UGM, Wow, di luar Universitas biasa. Gadjah Mada. Oke. Apakah kamu akan mengambil jurusan hukum atau masih mikir-mikir dulu nih? Masih mikir-mikir sih Kak, Iya, karena masih. kan kita lihat juga ya kan, maksudnya ya nanti lolosnya kemana gitu Iya, misalnya. jadi untuk sekarang juga kuliah itu juga kita harus melihat lagi ijazah kita harus Iya, linear juga dengan jurusan yang kita ambil gitu ya, iya, agar bisa kita bilang niat kita berkuliah itu untuk menjadi apa, mencari pembelajaran berikutnya, dan di balik itu semua pastinya kita berharap akan ada menjadi sosok yang, apa ya, bisa bekerja gitu ya. Jadi itu harus linear juga dengan ijazah dan sebagainya. Terima kasih atas waktunya Hanifah, tapi sebelum Kakak tutup sama-sama dulu, Kak. Kakak pengen tahu apa ya, wishlist kamu lah gitu ya. Keinginan kamu ke depannya apa, dan juga pesan-pesan untuk semua remaja termasuk teman-teman kamu yang lagi nonton mungkin, agar mereka itu tetap menjadi, apa ya, menjadi anak-anak yang terus berbakti, dan
Cuma banyak nih ya pesannya. Cuma satu lagi yang terakhir pesannya juga kakak pengen tahu pesan-pesan kamu untuk orang-orang tua yang di luar sana, mereka itu mungkin sudah mulai abai gitu ya, saking sibuk untuk mencari nafkah. Apa nih Hanifa? Dimulai dari wishlist kamu dulu nih. Untuk diri kamu ya, tidak Kalau melulu istri tentang Hanifah, tidak apa-apa, Bu, tidak melulu misalnya gini, tidak khusus untuk di bagian narkobanya, tapi wishlist kamu untuk ke iya. depannya gitu. Kalau istri Hanifah sih Kak, yang pertama kali itu masuk siswa eligible. Itu Hanifah Wah, bener-bener pengen banget masuk siswa eligible. Terus yang kedua Hanifah pengen banget ke luar negeri gratis, tapi membawa nama, maksudnya kayak atas nama prestasi gitu. Hanifah ke luar wow, negeri gratis, mungkin dapat Valley Funded ataupun Hanifah dapat beasiswa ke luar iya, negeri gitu. Masuk PTN yang Hanifah inginkan, dan itu benar-benar Hanifah pengen banget 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 banget. Terus wishlist Hanifah juga, Hanifah pengen kayak maksudnya mungkin ada beberapa Gen Z atau remaja yang saat ini tuh masih kayak, aduh aku nggak berani nih buat iya, maju, aku masih takut gitu, misalnya takut gagal deh kayak gitu. Nah, kalau menurut Hanifah, jangan pernah takut buat mencoba. Kalaupun iya, kita gagal, kita harus terus mencoba gitu. Karena kayak kata Bung Karno, berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. iya. Jadi Hanifah pengen banget jadi 10 pemuda itu buat mengguncangkan dunia gitu. Nah, terus untuk pesan yang kedua apa tadi Kak? Lupa Hanifah. Anak-anak muda yang apa ya, mungkin tadi juga sudah sudah tersebutkan gitu ya. Bagaimana anak-anak muda sekarang yang memang susah sekali untuk mendapatkan jati diri mereka gitu. Mungkin mereka itu ya tidak pede dengan hidup mereka, ataupun untuk mereka yang sampai saat ini juga belum tahu tujuan hidupnya itu gimana? Nah, kalau misalnya itu, kalau menurut Hanifah ya Kak, gimana ya bilangnya? Kayak mungkin mereka harus pelan-pelan mencoba menerima, maksudnya kayak, oh ini hidup aku gitu, aku harus tata rapi hidup aku, disiplin waktu, terus kayak memilah nih mana kegiatan yang baik, mana kegiatan yang membuat aku menjadi baik lagi gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya yang ketiga, Kak bilang kan pesan bagi orang Untuk tua orang ya. tua, Nah, ya. kalau menurut Hanifah nih, pesan untuk orang tua itu adalah eh, dengarkan apa yang anaknya inginkan, Oke. tapi tetap dalam aturan si orang tua ini gitu. Oke. Misal mereka cukup mendengarkan kayak gitu, anaknya mau A, mau B, mau C. Nah, tapi disesuaikan dengan peraturan si orang tuanya gitu. Nah, nanti orang tuanya ini akan memberikan pengertian. Nah, yang kamu maksud ini tidak boleh, yang kamu maksud ini, oh ini sangat baik gitu. Nah, dengan begitu para Gen Z ini Mhm. kan ingin didengarkan ya, Iya, karena iya, kayak masih iya. labil kayak gitu. Terkadang kesenggol dikit, Iya, bad mood iya. gitu. Jadi masih terlalu labil gitu. Jadi mereka hanya perlu cukup didengar, terus nanti baru diarahkan, ini gini loh. Nah gitu. Jadi menurut Hanifah, untuk orang tua di luar sana itu aja sih Kak. Oke, terima kasih Hanifa untuk waktunya di hari ini. Semoga Masalah Kak. juga kakak berharap Hanifa bisa mewujudkan dan semua wishlist Hanifa itu bisa terwujud, dan generasi bangsa kita Indonesia ini Amin. semakin menjadi generasi yang bisa menentukan masa depan kita ya. Semoga kita Kasih Kak. orang tua juga yang sudah mendengarkan, yang beberapa dalam hidup mereka itu mereka mencoba untuk hanya memberikan fasilitas keuangan gitu ya. Pada dasarnya anak juga membutuhkan kasih sayang orang tua gitu. Selamat melanjutkan aktivitas Hanifa. Semoga Hanifa sehat gitu ya. Salam untuk keluarga. Amin. Terima kasih Hanifa. Dadah dulu ke kamera. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum Hanifa. Waalaikumsalam Kak. Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan.
sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.